Sobat YouTube. Sekarang ini sore hari ya di tempat saya. Tuh ada kokok ayam. Nah, sore hari ini saya berada di atap rumah ya. Di atas rumah ini ada sedikit tempat yang saya buat untuk tempat air ya. Ini seperti begini. Nah, di sini juga ada jemurannya ibu di rumah ini. Ya. Di sini tempat berjemur karena di atasnya ini ya biasa terik matahari ya. Di sini tidak ada atapnya. Nah, di bawahnya ya ada penampakan kebun organik saya ya. Ini di bawah ya. Di sana ada rumah yang dipakai untuk istirahat setelah bekerja di kebun ya, sekaligus membuat acara ya. Jadi di sana sering kami membuat kegiatan atau acara bersantai-santai ya. Rumah itu, nah itu kan ada 2 tingkat ya. Di bawahnya tidak kelihatan karena ada pohon ya, kelihatan di situ menjalar, yaitu pohon labu siam yang sudah sangat lebat di sana dan banyak buahnya ya. Nah, di bawah inilah saya melakukan aktivitas berkebun ya, bisa dilihat mulai dari sini nih ya, mulai dari sebelah sana ini ya. Ini saya tanam di polybag dan di planter bag ya, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran ya. Ada cabai, ada buah durian di sana, ada juga stroberi. Di bawah sini lagi banyak tabu lampotnya. Dan di lahan saya menanam ada wortel, ada kacang panjang, lobak, kangkung ya, dan macam-macam yang lain. Ada ketimun juga di sini ya. Di bawah ini ada ketimun baby dan ketimun Jepang yang baru ditanam. Ya, sebelahnya lagi ya banyak tabu lampot ya, juga ada kale ya, bermacam-macam kale. Kemudian ada lobak, bermacam-macam lobak juga. Di situ ada sawi ya. Dan kangkung juga. Di sebelahnya inilah lagi banyak saya tanam tabu lampot ya, bermacam-macam tabu lampot ya, sampai di jalanan sana ya. Nah, itu semua. Jadi inilah penampakannya ya, dari atas. Jadi luasnya tidak terlalu luas. Ini kalau dilihat ini hanya satu kapling tanah ya, sekapling tanah. Cuma ada juga di sebelah dari rumah ini, di belakangnya sebelah sana itu sampingnya, itu masih ada juga sangat kecil yang saya manfaatkan ya. Jadi itulah yang tempat yang saya tanam kebun saya yang kecil ini. Namun hari ini bukan kebun yang kita fokusnya ya. Saya hanya memperlihatkan saja sedikit ini kebunnya. Tapi yang paling penting di sini adalah di atas ini, selain saya memanfaatkan tempat jemuran, nah, dan tempat air ini air yang sudah penuh ya. Kita pindahkan dulu air yang penuhnya ini. Di sini juga saya manfaatkan ya dengan menanam tanaman-tanaman ya. Ini ada daun bawang ya. Dan yang paling penting di sini yang saya mau memperlihatkan adalah anggur ya. Ini tanaman anggur ini ya, saya tanam di planter bag ini yang ukurannya kecil saja, 100 liter ya, hanya ukuran 100 liter ini. Dan ini sudah batangnya sudah besar dan umurnya ini sudah hampir setahun ya, 11 bulan lebih, hampir setahun. Dan ini sudah saya pruning ya, saya sudah pruning, saya sudah pangkas semua ya, semua daun-daunnya sehingga dia menjadi gundul. Dan sudah mulai kita lihat, ini kan gundul ke atas ya, gundul ke atasnya ini
dan ternyata dia sudah mulai tumbuh karena saya sudah mulai pupuk juga, rawat dengan baik dan sudah mulai tumbuh. Kita lihat pertumbuhannya. Kalau dulu sebelum di pruning itu belum ada bakal buahnya, tapi sekarang kalau kita lihat ya, dia sudah menampakkan bakal buah seperti ini. Ya, ini sudah memperlihatkan ada keluar bakal buahnya ya. Ya, seperti ini. Jadi semua ini ujung-ujungnya sudah menampakkan tunas ya. Tunas yang muncul itu semua membawa buah. Contohnya lagi ini ya. Bisa dilihat ya, bakal buahnya sudah menampakkan berhasil ya mengeluarkan buah. Jadi seperti ini semua ya, hampir semuanya pucuk barunya itu mengeluarkan buah ya, mengeluarkan calon buah seperti ini. Sehingga ini sangat menggembirakan karena dulunya sewaktu umurnya sekitar 9-10 bulan, daunnya lebat, luar biasa lebat, tapi tidak ada satupun buahnya. Banyak yang pesimis ketika itu ya, termasuk istri saya juga dan anak-anak. Nah, katanya, waduh ini tidak berbuah, ini sudah lama, mungkin kurang bagus bibitnya. Ternyata dia perlu di pruning, perlu dipangkas dulu. Dan ketika saya pangkas, menampakkan hasil seperti ini ya. Jadi semuanya membawa bakal buah seperti ini juga ya. Ada bakal buahnya yang sudah kelihatan. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi ya. Dan ini ada bibit tangkai-tangkai barunya, pucuk-pucuk barunya yang muncul dan selalu membawa bakal buah seperti ini. Ya. Jadi barangkali Sobat YouTube mau tahu ini ukuran 100 liter ini ya, dia cukup mampu membuat anggur ini bisa tumbuh dengan baik ya. Kita lihat ini batangnya memang sudah besar, tapi memang kita perlu melakukan pemupukan yang baik. Coba lihat di atasnya ini ya. Ini adalah kombinasi pupuk ya, pupuk organik bersama dengan sekam bakar dan sekam tua ya yang saya pakai. Dan saya bantu dengan pupuk buah. Pupuk buahnya itu seminggu sekali saya kocor dengan MKP dan KNO3. MKP itu monoklorida fosfat, MKP ya, monoklorida fosfat, dan pupuk KNO3. Itulah yang merangsang pertumbuhan buahnya, dan memang kita perlu menggunakan itu supaya seperti ini jadinya. Setiap keluar ya pucuk-pucuknya, maka pastilah dia membawa buah seperti ini. Walaupun ya karena saya masih pemula di dalam mengembangkan tanaman anggur ini, maka waktu saya memilih bibit itu tidak main pilih-pilih ya. Waktu itu bibit ini, anggur ini ada 3 ya. Yang ini 1 ya, yang besar ini batangnya 1. Kemudian ini juga batangnya naik ada 2 ya. Kemudian yang di sana itu ada 3. Semuanya ini hanya bibit lokal yang sebenarnya kurang bagus ya, sebenarnya kurang bagus karena saya tidak memilih bibit waktu pertama ya. Saya membeli itu biasa hanya disebut bibit lokal yang buahnya itu ada merah, ada yang hitam, dan ada yang hijau. Semua saya beli berwarna-warni ya. Ini nanti kita lihat betulkah warnanya seperti itu kalau berhasil buahnya ini. Tetapi saya berharap walaupun buahnya bibitnya ini tidak termasuk yang unggul ya,
Tapi dengan langkah pertama ini, langkah awal ini, saya sudah belajar tahu caranya. Karena memang bibit ini murah waktu saya beli, hanya harga di kisaran 20.000 sampai 30.000 saja per pohon. Itu sangat murah karena memang bibitnya bibit lokal saja yang tidak unggul, yang tidak manis ya. Mungkin rasa kecutnya lebih dominan. Tapi itu tadi saya bilang itu hanya belajar saja, dan yang ke depan saya akan mencoba mengembangkan yang bibit lebih unggul lagi. Sebenarnya di bawah ini nanti saya perlihatkan juga pada video berikutnya. Di bawah ini juga saya sudah mengembangkan anggur ya, di bawah ini. Anggur-anggur yang lebih baik ya. Di sana yang ada tiang-tiangnya di planter bag yang ukuran 100 liter juga di sana. Ada yang 150 liter di sana itu. Nah, itu yang ini bisa dilihat ya. Itu saya buatkan hanya satu planter bag dengan para-para yang saya buat dari kawat dan besi ya, tiang besi dan para-para kawat melingkar. Itu juga bibit yang sudah bagus ya, lokal, bibit lokal tapi yang jenis yang baik. Nah, ada juga bibit yang sudah import yang mahal saya beli, itu harganya satu bibit bisa sampai 200.000 ya. Ada yang 200.000 per bibit, ada yang 150.000 per bibit, ada di bawah ada 4 macam ya. 4 macam. Yang ini satu ya. Kemudian yang sebelah sana juga satu ya. Kemudian ya di sudut-sudut ya saya mengembangkannya. Di sudut-sudut ini, kemudian di sebelah sini juga ada satu, tapi itu kurang bagus pertumbuhannya ya. Mungkin perawatannya yang perlu saya tingkatkan lagi sehingga bisa ke depan bisa berhasil seperti yang di teras atas rumah saya ini ya, di atas rumah ini ya. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, sobat YouTube, ini menggembirakan karena ternyata anggur bisa tumbuh juga setelah saya lama menunggu-nunggu kapan berbuah ya, seperti ini. Walaupun dia baru muncul ya, belum besar ya pohonnya, belum besar tunas-tunasnya, belum panjang ya, dia baru muncul. Tapi saya sudah memperlihatkan melihat harapan yang cerah ke depan untuk bisa tumbuh dengan baik. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, dan saya mau perlihatkan sedikit saja pemandangan di tempat saya ini. Luar biasa di atas ini ya. Di sana ada jalanan ya. Di Mamasa ini ada sawah, ada sungai di sana, ada jalanan menuju Toraja ya, daerah pariwisata Tanah Toraja. Mamasa itu masih sangat dekat dengan Toraja dan budayanya masih sama ya, tidak jauh-jauh beda. Nah, ini jalanan ke Toraja ke sana ya. Nah, ini dataran tinggi ya, dan sekarang ini mulai masuk musim kemarau, sudah mulai kalau sore seperti ini dinginnya menusuk tulang ya. Nah, ini di atap rumah. Kemudian di bawah ini ada stroberi ya, stroberi yang saya tanam ya. Di bawah juga ada tanaman saya ya, ada pepaya California dan tabu lampot, macam-macam ya. Nanti saya akan juga review satu persatu bagaimana tabu lampot saya dan tanaman-tanaman lain. Oke, cukup sekian dulu untuk saat ini memperlihatkan tanaman anggur saya di atas rumah, teras rumah di atas ini yang pertumbuhannya cukup menggembirakan karena saya baru pemula dalam mengembangkan anggur ini, pohon anggur, dan saya sangat senang melihat anggur ini berbuah ya. Berbuah berarti ada usaha saya selama ini anggaplah berhasil ya, membuahkan pohon anggur di Kabupaten Mamasa ini, tempat Mamasa ini yang belum pernah tapi masih kurang orang yang mengembangkan anggur di sini, dan ternyata sangat cocok ya. Ini buktinya, banyak buahnya. Oke, demikian dulu sobat YouTube, sampai bertemu pada video berikutnya.